Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap menjaga kesehatannya. Baik anak-anakku sekalian, pada materi hari ini kita masuk pada materi pencaksilat, di mana kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu memahami variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif untuk membentuk gerak seni bela diri. Adapun tujuan yang akan kita pelajari hari ini yaitu memahami variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif untuk membentuk gerak dasar seni bela diri dengan baik dan benar. Ada beberapa poin yang akan kalian pelajari. Yang pertama yaitu tendangan dan pola langkah. Yang kedua tendangan dan arah gerakan. Yang ketiga, tangkisan dan memukul sasaran. Dan terakhir adalah elakan dan tendangan dengan bergerak. Nah, perlu kalian ketahui bahwa gerak dasar pada materi pencaksilat ini diantaranya ya ada 4. Yang pertama, gerak dasar pukulan. Yang kedua, gerak dasar tendangan. Yang ketiga, gerak dasar elakan. Dan keempat, gerak dasar tangkisan. 1. Pukulan dan pola langkah. Ini pukulan dan pola langkah ini adalah variasi dan kombinasi gerak dasar non-lokomotor dan lokomotor. Karena ada beberapa yang akan kalian pelajari dari kombinasi pukulan dan pola langkah ini. Nah, anak-anakku sekalian, jadi pukulan dalam pencaksilat ini adalah serangan ya, bentuk dari serangan yang menggunakan lengan atau tangan. Jadi pencaksilat ini kan sebuah cabang olahraga untuk membela diri ya. Tapi di bagian tapi mengolah hal ini cabang olahraga untuk membela diri dan bagian dari seni bela diri gitu ya. Dan ada berbagai cara ya yang dapat dilakukan untuk melakukan pukulan pola langkah ini, yaitu baik dari depan, atas, bawah maupun samping. Nah, anakku sekalian, berikut beberapa kombinasi pukulannya. Yang pertama, pukulan depan dengan pola langkah zigzag. Kemudian yang kedua, pukulan depan ini bisa juga disebut dengan pukulan lurus ya. Jadi pukulan depan ini bisa juga disebut dengan pukulan lurus, yang mana dilakukan dengan arah gerakan tangan ke depan. Nah, jika ingin melihat secara rinci, tentu tidak satu sumber ya yang kalian pelajari, tidak cukup melihat atau mendengar video yang Ustadz berikan, tapi juga kalian membuka buku PJOK kalian, itu lebih banyak referensi atau sumber tentang pencaksilat ini, khususnya pukulan depan dengan pola langkah zigzag. Lihat bukumu pada halaman 83. Nah, yang kedua adalah pukulan tegak dan pola langkah lurus. Yang ketiga, pukulan melingkar dengan pola langkah lurus. Yang keempat, pukulan bandul dengan pukulan U. Yang kelima, tebas dengan pola langkah lurus. Selanjutnya yang kedua, tendangan dan arah gerakan. Variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor dan lokomotor. Nah, anak-anakku sekalian, tendangan ini merupakan teknik atau gerakan serangan yang menggunakan kaki. Kalau tadi serangan menggunakan tangan atau lengan ya, yaitu disebut dengan pukulan dan langkah gerak. Kalau ini adalah tendangan dan arah gerakan ya. Nah, ada 5 cara yang kalian ketahui untuk melakukan tendangan. Yang pertama, tendangan dengan pola langkah lurus ya. Yang pertama adalah tendangan dengan pola langkah lurus. Kemudian yang kedua adalah tendangan samping atau tendangan T dengan pola langkah zigzag.
Yang ketiga itu ada namanya tendangan sabit atau tendangan C dengan pola langkah zigzag. Yang keempat ada namanya tendangan jejak dengan pola langkah lurus. Yang kelima ada namanya tendangan belakang dengan pola langkah berputar. Selanjutnya yang ketiga tangkisan dan memukul. Tangkisan dan memukul, dan ini adalah bagian dari variasi dan kombinasi gerak dasar non lokomotor dan manipulatif. Jadi sudah masuk pada gerakan manipulatif. Nah, tangkisan ini merupakan teknik pembelaan. Kalau tadi tendangan dan pukulan adalah serangan, kalau tangkisan ini merupakan pembelaan, ya, pembelaan diri kita untuk membela dari serangan musuh atau pukulan musuh, baik itu tendangan maupun pukulan, ya. Dan ini melakukan kontak langsung pada lawan. Nah, adapun kombinasi tangkisan dan memukul, yang pertama tangkisan dalam dengan pukulan depan. Yang kedua, tangkisan luar dengan pukulan tegak. Yang ketiga, tangkisan atas dengan pukulan bandul. Yang keempat, tangkisan bawah dengan pukulan tebasan. Tangkisan yang kelima, tangkisan silang atas dengan tebangan. Yang keenam adalah tangkisan silang bawah dengan tamparan. Yang kelima ini, poin yang kelima, tangkisan silang atas dengan tebangan. Ini menangkis serangan dari atas dengan menggunakan kedua tangan. Jadi perlu kalian ketahui bahwa cara ini perlu juga kalian melihat bagaimana caranya pada halaman 91. Dan yang keenam adalah tangkisan silang bawah dengan tamparan. Selanjutnya anak-anak perlu kalian ketahui bahwa yang keempat itu elakan dan tendangan dengan bergerak, ya. Dan ini variasi dan kombinasi gerak dasar non lokomotor dan lokomotor. Nah, elakan ini merupakan teknik pembelaan yang tidak mengubah posisi kaki atau tidak berpindah tempat, ya, cukup menghindar. Dan ini sama tadi dengan teknik menangkis, ya, tangkisan ini bagian dari teknik pembelaan, ya, teknik pembelaan. Jadi ada teknik serangan, ada teknik pembelaan. Kalau teknik serangan tadi berupa pukulan dan tendangan, kalau teknik pembelaan diantaranya adalah tangkisan dan elakan. Nah, kemudian ada 5 cara elakan yang dikombinasikan dengan tendangan. Yang pertama adalah elakan atas dengan tendangan depan. Yang pertama, elakan atas dengan tendangan depan. Nah, elakan atas ini dilakukan untuk menghindari serangan terhadap tubuh bagian bawah, yang mana gerakan pada elakan atas ini adalah mengangkat tubuh bagian bawah dengan cara meloncat. Ya, lebih detail boleh dilihat bukunya, halaman 93. Yang kedua, elakan bawah dengan tendangan samping. Ya, elakan bawah ini dilakukan untuk menghindari serangan terhadap tubuh bagian atas, yang mana elakan bawah ini dilakukan dengan cara merendahkan tubuh dengan menekuk lutut. Yang ketiga, ini ada namanya elakan samping dengan tendangan sabit. Jadi mengelak ke samping kemudian menendang dalam bentuk tendangan sabit, ya. Elakan samping ini merupakan cara menghindar dari serangan lawan dengan memindahkan berat tubuh ke samping. Kemudian yang keempat ada namanya elakan belakang dengan tendangan jejak, yang mana elakan belakang ini dilakukan untuk menghindari serangan lurus atau dari depan. Dan yang terakhir ada elakan belakang putar dengan tendangan belakang. Jadi elakan belakang putar ini dilakukan untuk menghindari serangan lurus atau dari depan dan dari samping.
Nah, tingkatan perlu kalian ketahui bahwa tingkatan kemampuan pencaksilat ini ada 4 tahap ya. Yang pertama tahap pemula, yang mana pesilat yang baru diajari semua tahap dasar seperti kuda-kuda, teknik tendangan, pukulan, tangkisan, elakan, tangkapan, bantingan. Dan bagian dari yang kita pelajari ini adalah tendangan, pukulan, elakan, dan tangkisan bagian dari tahap pemula. Dan juga ada beberapa jurus yang diajarkan, dan ini jurus dasar dari Induk Organisasi Pencaksilat Indonesia. Apa Induk Organisasi Pencaksilat Indonesia? Yaitu disebut dengan IPSI. Jadi kalau ada soal Induk Organisasi Pencaksilat disebut oleh IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Yang kedua adalah ada tahapan menengah. Jadi pada tahap ini pesilat lebih difokuskan pada aplikasi semua gerak dasar, pemahaman, variasi, dan seterusnya. Sampai kemudian tahap menengah ini yang akan terlihat minat dan bakat pesilat. Dan yang tahap ketiga adalah pelatih, dan yang keempat adalah pendekar. Cukup untuk materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa tidak hanya mendengar, melihat dari satu sumber ya, yaitu tidak hanya melihat dari video yang Ustadz berikan. Ini hanya memberikan penjelasan yang lebih detail ya, merangkum dari semua materi yang ada di pencaksilat ini ya. Kalian juga melihat, membaca pada buku kalian untuk bab pencaksilat. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.